Summarize untuk multiple control brick. Data tersusun urut berdasar lebih dari satu jenis kriteria. Kriteria yang utama disebut bit major. Berikutnya disebut minor. Misalnya minor 1, 2, 3, dan seterusnya. Proses dilakukan terhadap bit major lebih dulu, baru kemudian diteruskan bit minor. Break dimaksudkan ganti, artinya kirinya berganti dengan kriteria data baru. Multiple control artinya dikendalikan lebih dari satu jenis kriteria. Jadi contoh program ini, di dalam kelas di dalam suatu sekolah terdapat 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Kelas ini yang dinamakan major. Kelas 1 terdiri dari 3, A, B, dan C. Nah, ini yang dinamakan minor. Jadi, ada kelas major, kelas itu adalah kelas 1, 2, 3, itu major. Dan di kelas 1 ada minornya, yaitu kelas 1A, 1B, 1C. Kelas 2 ada 2A, 2B, 2C. Kelas 3 ada 3A, 3B. Itu minornya. Anda diminta membuat rekap untuk menghitung jumlah siswa setiap kelas paralel. Yang kelas 1 itu yang paralel adalah A, 1A, 1B, 1C. Kelas 2 yang paralel adalah 2A, 2B, 2C. Kelas 3 yang paralel adalah 3A dan 3B. Rekod input tersusun dari nama siswa, kelas, dan bagian. Jadi A, B, C itu tadi adalah bagian. Rekod output tersusun dari nama, kelas, dan bagian juga. Pada akhir proses cetak total jumlah seluruhnya, jumlah total seluruhnya. Jadi ini ya bentuk outputnya, total bagian, dan kemudian subtotal kelas. Jadi selain ada subtotal bagian, ada lagi subtotal kelas. Untuk problem ini, tentukan nama variabel input, yaitu A string, B string, C string. Kemudian kita buat input data fiktif seperti ini. Kelas 1, ada yang kelas 1A, ada kelas B. Kelas 2, ada yang A, B, C. Kelas 3, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ini tidak ada, ini mestinya B. Jadi ini input datanya, kemudian kita menentukan variabel untuk outputnya, A string, B string, C string, STB untuk subtotal bagian, STK untuk subtotal kelas, dan total untuk total seluruhnya. Ini outputnya. Jadi untuk kelas 1 ada subtotal bagian, kemudian total kelas. Kemudian kelas 2 juga begitu, subtotal bagian, dan kemudian subtotal kelas. Berikutnya untuk kelas 3 ada subtotal bagian dan juga ada subtotal kelas dan total seluruhnya. Kalau kita lihat di sini, ini flowchart-nya. Perbedaan dengan single control brick, kalau B string sama dengan BB string,
maka di sini dilanjutkan apakah J string sama dengan J string. Jadi kalau pertama itu ditanyakan kelasnya, kemudian di sini ditanyakan bagiannya. Ini bagian apa? Bagian A, B, C. Sedangkan di sini adalah subtotal untuk kelas. Nah, di sini setelah subtotal bagian, kembali baca lagi, baca data lagi. Tetapi kalau di sini break, artinya itu kelasnya berubah. Apakah B string sama dengan BB string? Tidak. Jadi berarti kelasnya berubah, maka di sini dicetak subtotal bagian dan subtotal kelas. Kemudian dari sini menuju simpan data lagi. Jadi flowchart untuk single control brick dan multiple control brick itu sudah baku ya seperti ini. Logika proses komputasi, pemeriksaan dilakukan 2 kali. Pertama, melakukan pemeriksaan terhadap feed major, yaitu kelas, yaitu BB string. Apakah BB string sama? Kalau iya, ditanyakan apakah bagiannya sama. Apakah B string sama dengan BB string? Kalau iya, masuk ke sini. Kalau tidak sama, langsung cetak subtotal bagian dan kemudian subtotal kelas. Kalau di sini, kalau tidak sama, hanya dicetak subtotal bagian saja. Nah, ini flowchartnya ya begini ini. Bisa dibaca-baca. Flowchartnya seperti ini. Selesai. Multiple control brick. Data tersusun urut berdasar lebih dari satu jenis kriteria. Kriteria yang utama disebut feed major, sedangkan kriteria berikutnya disebut feed minor. Proses dilakukan terhadap feed major lebih dulu, baru kemudian diteruskan ke feed minor. Break itu dimaksudkan dengan ganti, artinya kriterianya berganti dengan kriteria data yang baru. Multiple control artinya dikendalikan oleh lebih dari satu kriteria. Nah, seperti biasa, pertama kali kita membuat headernya. Ini headernya. Kemudian kita membuat datanya. Ini menulis datanya. Kemudian inisiasi, melakukan inisiasi untuk nilai awal. Kemudian subtotal. Kemudian menyimpan di memori. Selanjutnya program utamanya ini. Jika SB-nya 0, SB-nya 1, kemudian simpan data, kemudian subtotal, dan total.
kemudian cetak data. Setelah cetak data, jika SW-nya tidak 0, artinya SW-nya 1, maka ini flowchart-nya, ini terjemahannya. Kemudian apakah ini sama? Nah, ini terjemahannya, X nama, 9 nama, dan seterusnya. Kemudian cetak output. Ini terjemahannya. Cetak subtotal bagian. Jadi dari nomor 2 menuju ke sini, kemudian masuk ke sini, dan dilakukan proses cetak seperti ini. Sedangkan pada akhir proses tinggal mencetak subtotal, dan total saja. Kalau ini kita run, kita memperoleh hasil seperti ini.